Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aisyah kali ini akan menjelaskan tentang bagaimana membuat puzzle Discovery Education. Sebelumnya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Ada 10 jenis puzzle Discovery Education. Puzzle ini gratis. Kita klik saja seperti ini, puzzle Discovery Education. Setelah itu masuk di halaman pertama, Discovery Education Puzzle Maker. Dan ini puzzle-nya gratis, menggunakan bahasa Indonesia, tidak perlu di-download untuk membuat soal, bisa berfungsi untuk membuat evaluasi pembelajaran, dan tidak memenuhi komputer atau laptop kita. Kali ini saya membuatnya dengan menggunakan HP. Ini adalah HP saya. Bapak Ibu juga tidak perlu harus mendaftar menjadi member, cukup sekedar menggunakan saja. Ada 10 jenis puzzle yang ada di sini. Yang pertama pencarian kata, yang kedua teka-teki silang, yang ketiga teka-teki ganda, yang keempat plaza yang jatuh, kelima kotak matematika, keenam labirin, ketujuh ubin surat, kedelapan kriptogram, kesembilan blok angka, dan pesan tersembunyi. Ada 10. Nah, kita mulai yang pertama yaitu pencarian kata. Sebelum itu siapkan dulu soal di Google Doc. Gunakan Google Doc seperti ini. Saya punya soal yang sudah saya siapkan sebelumnya. Yang pertama adalah ini, soal kelas 7 bab 4. Soal ini bisa kita gunakan berbagai model puzzle Discovery Education. Contohnya ini dengan menggunakan kata-kata. Nah, kita punya soal. Soal itu dibagi 3. Ada yang soal dan jawaban seperti ini. Ada yang jawaban saja seperti ini. Dan ada yang jawaban saja, soal saja seperti ini. Nah, kita gunakan tiga-tiganya karena nanti di dalam aplikasi ada permintaan soal saja, permintaan jawaban saja, atau permintaan soal dan jawaban. Makanya ini harus disiapkan. Kemudian kita masuk ke puzzle yang pertama, yaitu pencarian kata. Nanti akan berbentuk huruf-huruf yang seperti saya tadi buka. Kemudian untuk yang pertama di sini ada beberapa tahap, ada 6 step langkah-langkah menggunakan pencarian kata. Yang pertama adalah kita buat soal, kita buat judul. Judulnya bagaimana? Sesuaikan dengan pelajaran masing-masing. Untuk saya misalnya saya sudah siapkan soal IPS kelas 7. Materinya apa? Kehidupan bangsa Indonesia. Saya langsung saja ini saja. Soal IPS kelas 7 saya tambahkan misalnya kehidupan bangsa Indonesia. Nah, seperti itu. Nah, step kedua adalah masukkan puzzle pencarian katanya hanya 15 huruf ke kanan dan 15 huruf ke bawah. Berikutnya step yang ketiga adalah kita mau gunakan apa? Setiap puzzle itu hanya satu kata saja, setiap kata hanya satu, atau mau beberapa kata itu, beberapa huruf itu bisa digunakan beberapa kali. Nah, saya pakainya yang itu, bagikan surat sesekali. Berikutnya lagi yang keempat, cara yang keempat bisa HTML apabila kita membagikan puzzle lewat blog atau akun sosial media kita. Bisa cara yang kedua kita bagikan lewat print out. Nanti kita copy ke dalam Microsoft Word. Kita pilih yang teks. Yang kelima, masukkan kata-katanya. Nah, pisahkan kata dengan koma, spasi, atau ketik setiap kata, karakter apapun yang bukan huruf akan dijadikan spasi. Misalnya kata-katanya mengandung
huruf kapital. Nanti dibatasi dengan koma. Saya sudah buatkan ini. Ini pertanyaannya dengan huruf kapital, sedangkan jawabannya dengan huruf biasa. Saya copy. Ini Bapak Ibu gunakan Google Doc ya, supaya bisa diedit. Copy, kemudian saya ke aplikasi. Di sini kita paste di sini. Sangat mudah sekali ya. Dan ini menarik karena anak tidak hanya menjawab soal-soal dalam bentuk deskripsi, bisa juga soal-soal dalam bentuk puzzle kayak begini. Kalau sudah selesai, ini saya sudah tuliskan semuanya, kita paste di sini. Kemudian kita buat puzzle-nya. Klik step yang ke-6, buat puzzle saya. Nah, selesai. Inilah puzzle saya. Nah, kemudian bagaimana membuatnya ke dalam Word seperti tadi? Kita salin caranya. Caranya saya salin dulu ini, saya copy, saya tarik, saya drag ke bawah. Nah, saya salin, saya pilih Google Doc. Tambahkan yang baru Google Doc-nya, kita tulis soal. Paste di sini, selesai. Nah, yang bawah kita pastekan, kita tulis dulu. Lingkari kata yang sesuai dengan pernyataan di bawah ini. Nah, mana pertanyaannya? Pertanyaannya ada di sini. Di sini. Pertanyaannya di mana? Di bawah. Saya tuliskan di bawah. Saya copy lagi. Selesai. Saya pindah lagi ke bagian ini. Nah, ini saya paste di sini. Ini soalnya. Atau saya tambahkan nomor soal supaya siswa kita bisa menjawab dengan rapi. Ya, seperti ini. Berbeda dengan HP, tentunya HP lebih leluasa menggunakannya. Nah, ini kita ganti jadi nomor, nah seperti itu. Pertanyaannya, ini jangan berupa pertanyaan, ini perintah, kita pindah. Jadi ada 10. Sudah selesai, kita tambahkan nama sebagai identitas peserta, kemudian kelas. Nah, ini nanti bisa kita print out atau kita bagikan lewat Google Classroom misalnya. Nah, ini selesai, kita ganti namanya, kita simpan ke Google Drive supaya tidak hilang. Kita simpan. Nah, ini soalnya sudah jadi. Ini nomor 1. Bentuknya adalah pencarian kata. Sekarang nomor 2. Kita masuk lagi ke aplikasi. Kita geser. Nah, seperti ini. Geser ke sebelumnya. Kita kembali lagi ke puzzle yang depannya. Ada yang kedua adalah teka-teki silang. Ini adalah teka-teki silang. Langkah-langkahnya adalah tahap pertama seperti tadi, membuat soal, membuat judul soal. Kita bisa memasukkan 50 kotak ke kanan dan 50 kotak ke bawah, atau 50 kotak mendatar, 50 kotak menurun. Dan kita juga bisa memasukkan 30 soal. Dan ini semua gratis. Masukkan kata-kata dan petunjuk. Pada setiap baris masukkan kata diikuti spasi dan kemudian petunjuk untuk kata itu. Sekarang kita masukkan katanya, kita tempel di sini. Ini yang tadi ya, salah. Kita ulang lagi. Yang kita masukkan adalah yang ini, yang ada soal dan jawabannya. Yang atas.
Ya, seperti ini. Kita copy lagi, kita pindah ke sini ke aplikasi, jadi mudah sekali buat puzzle saya. Nah, jadi seperti ini. Ini adalah soal bentuk puzzle yang sudah jadi. Kalau kita mau rubah, ganti, kita geser lagi ke kanan, back, kita buat lagi yang baru, nanti akan ada berubah. Nah, seperti itu, berbeda bentuk puzzle-nya, seperti itu. Silakan diulang berapa kali sesuka hati berdasarkan keinginan atau selera. Oke, saya buat puzzle-nya. Nah, sekarang kita copy dulu puzzle-nya, download gambarnya. Nah, kita buka gambarnya yang kita download seperti ini, sudah jadi. Kemudian kita masukkan ini pertanyaannya, across dan down. Oke, kita salin, balik lagi ke soal tadi. Ini soal yang pertama ya, dalam bentuk pencarian kata. Soal yang kedua, kita edit lagi ini, atau mau ganti tempat boleh, misalnya ganti file. Kalau ini saya tidak usah ganti file, saya di sini saja supaya tidak banyak-banyak, nanti tinggal tergantung ngeprintnya saja. Kita paste di sini. Ini adalah soal mendata, kita ganti across menjadi mendata. Nah, ini down kita ganti menurun. Jadi sama dengan teka-teki silang lainnya. Kemudian kita kasih judul di sini. Sebelum judul, gambarnya dulu. Untuk mencari gambar, caranya adalah klik tambah, kemudian klik gambar, klik foto dari saya. Tadi ini. Nah, ini sudah masuk. Kemudian kita tambahkan judul seperti di atas, kita copy saja. Nah, dengan namanya kita copy. Jadi Bapak Ibu enggak susah-susah, tinggal mengcopy dan paste seperti ini. Ini kita tambahkan soal PTS. Nah, seperti itu, selesai. Kita klik centang. Nah, ini untuk soal nomor 2. Berikutnya soal untuk nomor 3 bagaimana? Kita lanjut lagi ke sini. Ke aplikasi, kita back dulu 2 kali. Kembali seperti ini. Kita lanjutkan ke teka-teki ganda. Sama dengan tahap yang tadi, soalnya sama. Nanti kalau Bapak Ibu membuat soal yang berbeda, mangga silakan. Itu sesuaikan dengan kreasi Bapak Ibu sendiri. Kalau saya buatnya ini saja. Nah, di sini masuk tahap yang kedua, masukkan kata-kata Anda. Jadi di sini yang dimasukkan adalah justru jawabannya saja. Nanti petunjuknya di bawah. Kita ambil soalnya yang ada di sini. Nah, ini jawabannya. Nah, jawaban ini yang akan dicari oleh peserta. Seperti itu. Kita balik ke aplikasi, kita masukkan, kita paste. Kalau sudah, kita lanjutkan ke tahap ketiga, masukkan kata atau frase terakhir. Kalau saya tidak suka masukkan, saya biarkan saja karena terlalu banyak perintahnya. Saya cukup diamkan saja. Berikutnya ini step 4. Step 4 itu bisa diacak dan bisa dinomorkan. Saya suka saya kasih nomor supaya nanti di bawahnya kita tambahkan soal seperti layaknya teka-teki silang. Sudah selesai, kita buat puzzle kita. Buat puzzle saya, klik. Nah, jadinya seperti ini. Ada if loss. If loss itu adalah gabungan. If loss itu adalah
mengacak kata. Nanti siswa kita mencari apa sih if clause itu. Nah, sebelumnya di bawah nanti akan saya beri petunjuk. Beri petunjuk di sini. Ini masukkan kata atau frasa terakhir. Kalau ini kata atau frasa terakhir. Kalau saya nanti saya kasih petunjuknya. Nah, petunjuknya nanti langsung saja di bawah. Kita lihat lagi. Ini kita copy dari sini. Kita tekan nama, copy sampai ke bawah. Salin. Ini sepertinya nggak bisa disalin, harus di download gambarnya. Kalau gambarnya sudah di download, kita buka, hasilnya sudah, berarti kita tinggal mengambilnya dari Google Doc. Sekarang Google Doc kita sudah jadi. Soal yang ketiga sekarang kita lanjutkan. Sebelum soal ketiga, saya copy dulu ini judul dan nama siswa supaya nanti ketika di print ini klik edit yang ada tanda pulpen, kita kasih judul. Kita kasih judul seperti ini. Kita kasih judul, kemudian tambahkan edit sedikit. Soalnya adalah pencarian ganda. Tambahkan soalnya dalam bentuk gambar, klik tambah, cari gambarnya, pilih gambarnya yang ada di. Nah, seperti ini kita bisa besarkan dengan cara klik ini, tanda ini, kemas teks. Kita coba buat lihat. Kita klik di sini, kita lebarkan supaya terlihat oleh peserta. Nah, sudah ada 3 halaman ya. Halaman pertama tadi soalnya bentuk pencarian kata. Soal kedua bentuk puzzle TTS. Yang ketiga bentuk pencarian kata ganda. Soalnya sekarang kita masukkan di sini dari Word tadi, kita ambil soalnya yang bawah. Nah, ini kita copy lagi sama seperti tadi. Kemudian kita masuk ke aplikasi, masuk ke Word. Ini kita paste, selesai. Dan ini soalnya. Nah, nanti siswa akan menemukan jawaban dari kata-kata yang diacak tadi. Kita lebarkan saja biar jelas. Nah, seperti itu. Oke, jadi ada 3 halaman. Nah, untuk hari ini cukup dulu sekian. Saya rasa pada kesempatan nanti akan saya tambahkan lagi puzzle-puzzle yang lain. Namun sebelumnya jangan lupa tinggalkan jejak. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.